Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Putri dengan NIM 240202241300062 akan membahas mengenai realita kekerasan seksual berdasarkan angka dan realitas. Jadi bagaimana sih, isu kekerasan seksual ini, kembali mencuat di Indonesia? Jadi beberapa waktu belakangan ini, media sosial itu banyak sekali digemparkan oleh isu-isu kekerasan seksual, seperti di media sosial Instagram, kemudian Twitter, X, Threads, dan media sosial lainnya itu, diberitakan oleh banyaknya isu kekerasan seksual. Seperti yang saya cantumkan ini, seperti kekerasan seksual dokter PPDS Triguna di RSAS Bandung, kemudian anak 5 tahun yang diperkosa oleh ayah dan paman di Garut, lalu pria Sumba yang mencabuli bocah 5 tahun dengan modus numpang mandi, dan kelakuan bejat ayah di Pandeglang yang perkosa anak kandung hingga hamil. Ini adalah berita-berita yang, muncul selama 1 tahun terakhir di Indonesia. Lalu kenapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu? Bagaimana mungkin, hal yang sangat mengerikan ini bisa terjadi saya rangkum dalam 3 alasan. Yang pertama adalah budaya patriarki dan toxic masculinity. Eee, Budaya memandang gender itu amat sangat, mmm, berpengaruh. Seperti contohnya, banyak sekali korban kekerasan seksual yang merupakan laki-laki. Namun, budaya patriarki itu menganggap bahwa laki-laki itu adalah manusia yang kuat, manusia yang tidak mungkin disakiti. Dan apabila, laki-laki terkena kekerasan seksual atau disakiti itu akan dianggap lemah, akan dipertanyakan kodratnya sebagai laki. Hal ini menyebabkan laki-laki yang, mengalami kekerasan seksual itu cenderung diam dan tidak mau melapor. Kemudian yang kedua adalah kurangnya edukasi seksual yang komprehensif. Di sini banyak korban kekerasan seksual yang dimanipulasi, eee, yang diiming-imingi dianggap bahwa kekerasan seksual yang dilakukan itu adalah bentuk kasih sayang. Mereka tidak diajari, apa hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang asing kepada dia, bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan bagian mana yang belum disentuh itu tidak dipelajari secara, serius. Padahal seharusnya, edukasi seksual ini tuh dipelajari sedini mungkin, agar menghindari kekerasan seksual seperti anak-anak itu diajari, bagaimana yang tidak boleh dipegang oleh orang asing, bagaimana bagaimana mereka harusnya bersikap saat orang asing melakukan kekerasan seksual padanya. Lalu, mereka juga diajari bagaimana bentuk kekerasan seksual dengan baik gitu. Sehingga para korban ataupun anak-anak ataupun siapapun itu, mengerti bagaimana bentuk kekerasan seksual dan, bagaimana menghindarinya gitu. Lalu yang ketiga adalah stigma terhadap korban. Seringkali apabila ada, kasus kekerasan seksual yang disalahkan itu adalah korbannya. Padahal kekerasan seksual itu terjadi itu adalah karena adanya pelaku. Apabila tidak ada pelaku, maka tidak akan adanya korban. Tetapi ya realita yang ada adalah di sini malah menyalahkan korban. Apalagi balik kepada budaya patriarki apabila korbannya perempuan. Pasti yang disalahkan adalah perempuan seperti caranya berpakaian, bagaimana dia keluar malam, bahwa perempuan dalam menggoda, padahal cara berpakaian, kemudian tempat tempat ataupun waktu mereka berpergian itu adalah hak setiap manusia. Setiap manusia itu berhak untuk, menentukan dan mendapatkan rasa aman di mana dan di kapan pun. Lalu kemudian, bagaimana sih, apakah, eee, apakah penjauhan kasus kekerasan seksual itu benar-benar ada di Indonesia? Berdasarkan, komisi Komisi Pelindungan Perempuan dan Anak, mereka membabarkan data statistika yang, menjabarkan bagaimana persebaran kasus kekerasan seksual di Indonesia. Di sini bisa terlihat bahwa kekerasan seksual itu hampir terjadi di seluruh Indonesia, dengan indikator semakin gelap warna, semakin banyak kekerasan seksual terjadi. Bisa dilihat di peta bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki cukup banyak kasus kekerasan seksual. Diikuti dengan Sulawesi, Sumatera, kemudian Kalimantan. Namun bisa dilihat bahwa hampir seluruh bagian di Indonesia itu ada berwarna krem, yang berarti bahwa hampir seluruh Indonesia terdapat kasus kekerasan seksual. Lalu di, bar chart di sebelah kanan itu ada pembagian, jumlah angka persentase kasus kejadian seksual di, berbagai
berbagai provinsi di Indonesia. Nah, yang membuat hal ini ironis adalah kekerasan seksual itu dapat terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya aman dan seharusnya dapat memberikan perlindungan. Dapat terlihat di, bar chart yang ditunjukkan oleh Komnas, Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa jumlah korban dan jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian itu paling banyak berada di, rumah tangga, which is itu adalah rumah, rumah tempat keluarga, tempat kita tumbuh. Itu adalah yang paling banyak, menjadi tempat kejadian kekerasan seksual. Itu berarti pelaku dan korban merupakan satu keluarga, merupakan satu darah kemungkinan besarnya, karena itu terjadi di rumah. Hal ini, menunjukkan bahwa stigma-stigma yang tadi seperti, stigma terhadap korban, kemudian toxic masculinity itu sebenarnya itu tuh bukan salah korban, karena ini tuh siapa dan juga edukasi tentang kekerasan seksual itu semakin, penting. Kemudian, diperkuat oleh data yang menunjukkan pelaku berdasarkan hubungan yang di mana, paling tinggi itu adalah pacar atau teman, diikuti oleh suami atau istri. Bahkan, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri yang merupakan, sebenarnya pasangan murim pun cukup terjadi karena kembali lagi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana, kekerasan seksual itu bentuk kekerasan seksual itu bagaimana. Kemudian yang paling tinggi adalah dilakukan oleh pacar atau teman, which is adalah orang yang dianggap sebagai zona nyaman, orang yang seharusnya memberikan perlindungan, malah menjadi luka, malah menjadi orang yang melakukan kekerasan seksual. Kemudian ada juga data, di mana korban berdasarkan usia. Di sini yang paling tinggi itu ditempati oleh, eee, korban berusia 13 sampai 17 tahun. Itu adalah usia remaja, di mana sekolah menengah, remaja sekolah menengah. Kemudian ada juga, data yang menunjukkan bentuk kekerasan seksual yang dialami korban, bentuk nah ini dia adalah bentuk yang sangat perlu dipelajari sejak awal di edukasi, yaitu adalah macam-macam kekerasan seksual. Macam-macam kekerasan seksual itu ada 4, yaitu verbal, fisik, non-fisik, daring. Eee, Banyak orang yang hanya tahu kekerasan seksual itu dalam bentuk fisik, namun, banyak tidak sedikit orang yang tahu bahwa kekerasan seksual itu ada juga dalam bentuk verbal, non-fisik, dan juga daring. Seperti yang dilihat dari bar chart sebelah kiri, bentuk kekerasan seksual yang paling tinggi itu adalah kekerasan seksual, yaitu dalam bentuk fisik dan diikuti oleh psikis, diikuti oleh eksploitasi, diikuti oleh penelantaran, dan diikuti oleh trafficking dan lainnya. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari data statistik adalah kekerasan seksual itu bukanlah isu atau gosip belaka. Ia benar-benar terjadi di lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan yang dianggap sangat aman dan melindungi seperti rumah, keluarga, teman, pacar, ataupun suami bahkan istri. Bahkan berdasarkan banyaknya kasus yang sudah terjadi, perlulah kita melindungi diri dan orang sekitar dengan sadari dan kenali cara hindari kekerasan seksual. Hal ini bisa dilakukan dengan edukasi sedini mungkin mengenai kekerasan seksual, juga, meningkatkan meningkatkan, eee, e meningkatkan, iklan atau promosi mengenai, macam-macam kekerasan seksual, kemudian bagaimana cara, eee, melaporkan kekerasan seksual. Karena tingginya kasus kekerasan seksual itu juga, biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana cara pengaduan kekerasan seksual dan korban yang takut untuk, melapor karena takut menganggap bahwa itu tuh adalah aib. Jadi marilah kita, menurunkan data statistik kekerasan seksual di Indonesia dengan, lindungi diri dan orang sekitar dengan sadar dan kenali cara hindari kekerasan seksual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.